makeup kayak gini dulu, Bang. Baru nggak kuliah, Cong. Gimana caranya dapet klien? Kayak di momen paling terbawah aku, yang kayak sambil makeup aja bisa sambil nangis. Hello Beauty, selamat datang di Glass Talk, tempat kita ngobrol santai dan seru bareng para makeup artist berbakat yang punya banyak cerita, tips, dan pengalaman menarik di dunia kecantikan. Aku Bella Sungkar akan menemani kalian di setiap episode untuk mengupas tuntas dunia makeup artist. Dari kisah awal mereka, tantangan di industri, sampai kisah sukses mereka. So, stay tune, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka episode ini. Sekarang langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Halo, selamat datang Kak Ulfa. Halo. Ini podcast pertama aku, bintang tamu pertama aku, Kak Ulfa. Nah, Kak Ulfa ini adalah salah satu makeup artist yang jobnya itu full setiap hari. Ini aja bookingnya jauh-jauh hari ini. Please. Gimana Kak Ulfa? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tetap semangat menjalani hari dengan alhamdulillah ada job aja, ada aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Kak Ulfa, ceritanya aku bikin podcast ini itu tuh menurut aku sebagai seorang makeup artist nih, aku tuh ngerasa kalau makeup artist itu nggak bisa kalau cuman sekadar aku bisa make up, aku jago make up, itu tuh menurut aku nggak bisa. Iya. Nah, menurut aku itu banyak hal-hal di luar skill make up itu yang harus banget kita pelajarin. Tuh. Dari mulai attitude, perlakuan kita ke klien, Iya. dan masih banyak banget. Dan itu tuh nggak akan kita temuin juga di tempat kita belajar make up. Betul, Iya kan? betul. Dan hal itu tuh bisa kita pelajarin dari pengalaman makeup artis lain yang jam terbangnya udah lebih tinggi, ya kan? Makanya aku terinspirasi buat bikin podcast ini biar teman-teman di luar sana tuh juga bisa belajar dari pengalaman makeup artis kayak gitu. Sebenarnya aku udah dari tahun 2020 nih Kak, aku udah Niat. Sebenarnya udah sempet bikin juga. Oh iya. Tapi dihapus. Harus punya dukungan mental dari tetangga Iya, sebelah. Tapi kali ini aku udah niat sih, aku pengen bisa berbagi. Keren. Gitu. Nah, sekarang langsung kita mulai. Kak Ulfa coba sedikit memperkenalkan diri. Oke. Kak Ulfa ini siapa dan makeup artis yang seperti apa gitu? Oke, kenalin, nama aku Ulfa Fauzia. Untuk Instagram aku sendiri namanya Ulfa Assegaf Mua. Aku Mua ya Jabodetabek, tapi ya melalang dunia aku juga mau. Mua Indonesia lah ya, internasional mau gue. Internasional. Internasional. Yang mau book bisa. Yang mau book bisa, silakan DM Instagram yang tadi. Dari Sabang Merauke sampai bukan lagi. Dubai Amerika bisa ya. Bisa banget. Aku ini muanya itu memang dari awal jadi makeup artist itu kepinginnya sukanya tuh make-up yang memang beneran make-up yang ngebold gitu. Alis yang beneran warna alis yang ngebold, eyeshadownya juga coklat yang ala-ala Arabian look, Hollywood look gitu Kak. Kayak gitu. Aku sering megang makeupnya sendiri, kliennya tuh biasanya lebih, kalau di tahun-tahun beberapa 2-3 tahun lalu itu kayak lebih ke wedding. Terus makin kesini campur sih, wedding, graduationnya lebih dominan. Terus udah mulai memasuki ke makeup fashion week juga. Oh gitu. Jadi Kak Ulfa juga make upin model-model untuk Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week gitu ya? Iya. Oke, keren banget teman-teman. Kita kasih tepuk tangan. Muka gue emang gak down to earth, sombong banget. Harus sombong dikit. Harus sombong. Oke. Gak bercanda, gak diikutin. Jangan ya. Jangan diikutin yang gitu. Kak Ulfa, terus
Kisah awal mula nih, ini kayak yang bakal aku tanyain ke setiap makeup artist nih. Awal mula Kak Ulfa terjun jadi makeup artist itu gimana ceritanya? Jadi awalnya gini, dulu sih aku kan masih kerja ya, itu ya karena memang di komputer aku memang bisa akses YouTube. Aku sering banget kemunculan tuh si Tasya Farasya tuh 2017 tuh Kak. Oh, jadi Awal mulanya ngelihat role dia, modelnya Tasya Farasya. betul, ya? yang makeupnya seniat itu dari dulu. Oke. Love Tasya you. Farasya. Tasya Kamu Farasya. telah membuat inspirasi jadi Kak Ulfa. cuan. Iya, nah aku waktu itu ngeliat Tasya kan bikin tutorial makeup tuh. Seneng, oh iya bagus ya makeup. Padahal sih Kak, aku jujur ya aslinya tuh aku tomboy, pakai Oh, banget yang lipstick aja gue nggak punya. Oh, Bedak iya? cuma bedak padat. Itu pun cara pakai bedak padat itu Nggak tahu. lumayan lucu nih. Kenapa? Spons kotak, basahin bedak padat udah pakai. Selesai nggak pakai apa-apa lagi, lipstick pergi. Tapi itu orang zaman dulu gitu nggak sih? Mungkin- Pakai spons basah, pakai bedak terus Iya diginiin, iya nggak sih? apa Kayaknya apa gitu memang deh. sempet bukan ke distract, sempet terinspirasi mungkin ya waktu itu pernah bukan di salon ya, jadi orang salon main ke rumah mertua terus begitu dia bilang kayak gitu terus ngikutin. Nah kalau awalnya aku ngeliat Tasya Farasya, terus waktu itu Tasya Farasya buka jasa makeup bareng sama Kak Becky namanya gitu kan. Kak Becky bagian Iya, alis, mereka masih berdua ya. masih berdua. Nah, oh ternyata makeup itu seru. Pertama, oh seru ya bikin orang cantik dan pasti momennya ketemu momen bahagia. Semua rata-rata Benar, ya. graduation, lamaran, wedding, maksudnya emang happy ya kita Iya, ketemu sama orang happy gitu. Emang kayak ya gue seneng ketemu sama orang-orang yang happy lah ibaratnya itu biar positif juga ke diri gue nya sendiri gitu. Terus ya udah terinspirasi mulai beli-beli dulu itu pun juga bikin tutorial makeup Kak dulu. Suka bikin tutorial makeup ya? Tapi Di YouTube. enggak ada tapi enggak usah dilihat. Aib banget sumpah kayak nggak usah dilihat. Mukanya kayak muka gue banget Iya, gitu. namanya masih awal kan ya. Masih lucu, masih aduh udah deh. Itu sih awal mulanya. Tapi kan kesininya aku berpikir, oh kalau tutorial makeup doang susah juga ya dapat subscriber banyak secara aku Bukan Tasya Farasya. Iya gitu, bukan Tasya Farasya gitu. Akhirnya gimana ya biar cuan, ini bikin Instagram kali ya, make upin temen-temen dulu. Terus biar tahu nih aku di awal mulai 2017 ke 18 tuh Kak tarif awal mau. Pakai apa gak tarif awal aku? Kenapa tuh? Makeup aku waktu dulu karena emang saking maunya, aku banyak support model-model juga dan gak dibayar, paling cuma kayak di barter makan siang. Paling cuma makan siang dong sih, transfer Biasanya juga emang nggak. awal-awal gitu sih ya Iya, banyaknya. Karena iya. kita memperbanyak portofolio juga kan Iya, ya. maksudnya juga kayak gini, kayak daripada aku ngeluarin uang bayar model, ternyata kan keluar uang gitu kan. Sedangkan aku penghasilannya belum banyak pemasukan nih Iya, gitu. Jadi benar. oh ada acara model nih, kakak mau nggak make upin? Mau gitu kan jadinya enak. Dia juga kadang support lewat fotografer juga. Aku belum ada kamera proper. Kita support make up dulu buat acara modeling yang anak-anak itu kan kayak anak-anak SMK baru lulus pengen belajar kelas modeling. Biasanya ada yang buka kelas kayak gitu. Tapi kalau Lufa awalnya berburu dulu atau tidak? Oh yang kalau yang waktu aku terinspirasi baru-barunya banget nih aku sendiri dulu waktu itu masih belajar sendiri. Terus akhirnya aku baru tahu ternyata ada yang namanya workshop atau kelas make up. Aku baru tahu tuh setelah berapa bulan dari aku nyoba-nyoba beauty class, bikin tutorial gitu. Oh ada yang buka kelas make up nih. Waktu itu guru pertama aku Adinda Dins Makeup Bekasi gitu. Aku lihat dia kan cara makeupnya ngebold. Oh cocok nih untuk saya gitu. Cocok, ya udah tuh nyoba. Oh gini ya, makeup wedding gitu. Oh produknya baru. Jadi awal langsung makeup wedding nih belajarnya. Justru nggak basic dulu. Ternyata gue salah gitu. Tiba-tiba wedding kayak istighfar, kaget banget. Tiba-tiba wedding nih. Baru belajar langsung wedding. Iya kaget, tapi tuh jujur kaget karena seloncat ini gitu
selanjut ini ya. Tapi sebelumnya juga pernah gini Kak, waktu itu masih dalam rangka belum belajar terus sotoy bisa make up gitu Kak. Waktu itu ada acara kayak lagi 17-an, terus dari Sari apa tuh Kak, Nutri apa yang buat rambut, sampo apa Kak, atau yang buat perontok rasa Perontok enggak, biar nggak rontok. Selsun. Bukan, warnanya hitam natur, Natur. pokoknya natur. Natur. Nah dia sponsornya itu. Nah waktu itu 17-an ngadain lomba make up yang kayak antar se-RW doang sih, meja, terus lucu juga sih di pinggir kali banget. Terus gue juara 3 gitu. Pas itu kayak kebangun mental Kak, baru berani. Langsung semangat ya, wah Iya. gue bisa nih gitu. Suara gue bisa juara. Ini. Apakah ini adalah sebuah pertanda gitu? Wah, gue berbakat juga nih Iya. ternyata. Diakui ya gitu. Ternyata tadi gue sih malu pas lomba nih gitu. Sotoy banget sih gue gitu Kak. Terus ternyata juara itu. Nah baru tuh dari situ bilang sama teman, ada teman deket namanya Des, kayaknya kalau gue udah juara 3 kayak gini gue harus ada langkah ke depannya nih gitu ceritanya gitu. Kayaknya biar gue nggak kerja doang gitu, nggak mau gue kerja Tapi itu terus-terusan. masih kerja ya? Masih di kantor ya? masih Kerja di kantor apa? kerja jadi admin di Honda Kak, pusat Honda Jakarta Tangerang, ada di Gunung Sahari waktu itu. Oke. Nyambi tuh selama 3,5 tahun jadi karyawan. lama juga. Nyambi Maksudnya 3,5 tahun itu nyambi jadi Nyambi. makeup artist? Hmm. Lama juga ya? Pagi makeup gradu, lanjut kerja pagi subuh jam 4.05, jam 4, jam 5. Terus kalau nggak Sabtu Minggu masih bantuin temen makeup kayak Pagar Ayung, Mother of Brides, Sister gitulah. Pokoknya ikut-ikut temen lah Kak, karena kan temen udah terjun duluan, jadi kan dia udah rame, jadi kayak yaudah lu ikut gue yuk, kalau gue butuh Pagar Ayu, makeup mama, lu deh gitu. Jadi setiap minggu tuh ada. Jadi tangannya tuh kayak luwes Kak, walaupun ibaratnya kalau ikut kayak istilahnya sanggar-sanggar itu kan nggak semahal kita bikin tarif sendiri. Iya, Tapi paling nggak aku ada portofolio, ada perkembangan nih di Instagram. By the way kita nih aku nih jualan lewat Instagram. Portofolionya khusus di Instagram. TikTok ada tapi nggak seniat di Instagram gitu. aktif di Instagram ya? Tuh. Nah itu makanya di Instagram aku maksimalin, masarin di situ. Dapat klien dari temen aku, masuk sampai sampai sekarang udah bisa ini sendiri. Sekarang udah menghandle banyak pengantin juga ya. Amin ya Allah. Luar biasa. Terus Kak Ulfa, tantangan terbesar nih selama menjadi makeup artist nih apa? Tantangan besarnya seorang makeup artist itu apa sih menurut Kak Ulfa? Tantangan terbesar itu kalau aku jujur pribadi pernah kayak di momen paling terbawah aku, yang kayak sambil makeup aja bisa sambil nangis, tapi makeupnya harus tetap sebagus itu. Ya mungkin ada masalah dari rumah Dari tangga, luar ya, ada kayak eksternal seburuk apapun mood Iya. kita tetap harus kelihatan baik-baik saja gitu. gitu. Sebenarnya nih kalau dari ekspresi wajahku kadang kalau emang udah nggak ketolong banget nih, kalau bisa nangis pasti keluar tuh air mata. Cuma paling aku, kakak merem dulu aja Kak, ini soalnya bagian mata. Gitu ya. Tips dari Kak Ulfa. Jadi nangis aja, jangan ditahan-tahan. Pokoknya pas lagi netes, Kak merem dulu kali bagian mata. Padahal ini di review langsung sama teman-temanmu aku. Beb, nangis Beb, makeup lu bagus. Iya. Untung aja. Walaupun lagi sedih, lagi galau, tapi tetap Harus makeup profesional, harus maksimal, tetap profesional. tetap menyala pengantenku. Mantap, gitu. mantap. Kak Ulfa, terus menurut Kak Ulfa apa nih bedanya? Kak Ulfa kan udah handle bagian dari graduation, wedding, terus fashion show. Apa tuh Kak bedanya, perbedaan antara kesemua makeupnya itu apa sih yang buat beda atau sama aja gitu? Menurut aku beda ya. Kalau makeup wedding itu tetap sih kita kayak makeup graduation, makeup engagement itu adalah satu hari yang kejadiannya cuma sekali, ya kan? Benar. Sama kalau fashion show kayaknya bisa diulang nggak sih gitu kan, jadi tanggung jawabnya nggak sebesar kayak Tapi nggak makeup mungkin wedding gitu. diulang juga kan? Enggak juga sih. Biayanya gede. Betul. Kalau aku sendiri mungkin kalau ke lebih ke produk juga, ke treatment juga. Terus juga sama waktu kita private-nya juga udah pasti makeup basic dan wedding itu jauh berbeda
dari segi harga private-nya juga. Gitu Kalau sih. untuk make up reguler sama fashion show apa yang bikin beda? Biasanya kalau makeup reguler kita tetap full makeup. Ya udah, tapi request klien standar biasanya tetap makeup cantik aja, fresh, kelihatan bagus di kamera karena mau foto kan biasanya kalau Iya. gaduh, dan awet karena dia kan juga panas-panasan. Yang awet kalaupun nge-retouch paling cuma ya bedak-bedak padet lah gitu sama lipstick. Nah kalau fashion show sendiri aku juga agak kaget ketika aku udah belajar makeup dari guru ABC sampai Z sebanyak itu, tiba-tiba masuk ke JFW kayak ini makeup kayak gini doang gitu. Kayak gini gitu. Tapi apa tuh bedanya kayak gini tuh gimana tuh maksudnya? Kayak Kak? gini loh Kak. Emang tetap sih semuanya kita pakai, tetap kayak alis apa segala macam. Cuma ternyata kalau untuk makeup fashion show dia tuh lebih mengeluarkan inner beauty-nya, tetap Lebih seperti natural gitu tuh, ya. kayak inilah muka modelnya secantik apa adanya, Nggak dia cuma harus jadi nggak pangling gitu kali ya. kayak alis aja cuma di brokara. Nah, kadang juga ada desainer yang agak di luar angkasa sedikit tuh mood boardnya, kayak Editorial makeup editorial gitu. makeup. Tapi yang menantang itu bukan di editorial makeupnya. Jadi kita Seperti tuh apa tuh? harus ngikutin mood board, cuma dikasih waktu cuma 15-30 menit. Itu kayak Wow. susah banget. Agak Susah jadi banget. duber ya. Sedangkan kalaupun kita agak-agak kurang dari mood boardnya dia, pasti dia juga akan balikin lagi modelnya, Kak ini tolong ditambahin. Atau teman kita yang standby di backstage jadi yang dikerjain kayak gitu. Jadi memang harus cepet perfect gitu. Gitu sih kalau waktu aku JFE, dan perbedaannya sama makeup reguler dan wedding. Gitu ya. Mm-mm. Tapi seru ya. Seru. Tapi kalau disuruh milih, Kak Ulfa lebih suka yang mana tuh? Makeup reguler, wedding atau fashion show? Bisa semuanya. Jujur semuanya itu punya keseruan masing-masing, tanggung jawab yang berbeda gitu ya. Kalau graduation sendiri seneng sih, karena graduation itu dapat jobnya alhamdulillah nih tiap hari Kak. Oh Tiap iya, hari, setiap hampir hari? hampir Jadi ya. setiap hari ini ada yang graduation ya? Ternyata. Nggak, sebenarnya bukan tiap hari graduation, jadi kayak satu sekolah dia 3 hari, 4 hari gitu. Oh iya, Kan dibagi benar-benar. sesi Iya, satu iya. yang univers Sesi-sesi, yang ya. apa, bahasa Indonesia, matematika, aku nggak ngerti deh Kak, itu namanya jurusan. Halo Akbar, gue nggak kuliah cong. Gak tahu jadinya agak-agak bontok dikit. It's okay. Aku kalau suruh milih dari awal memang enak ya makeup wedding, kita berkesan sekali seumur hidupnya. Kalau nikahnya sekali kalau gratis sekali seumur hidup gitu. Tapi balik lagi semua punya keseruan sendiri-sendiri sih. Iya, ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Mm-mm. Benar sih, benar-benar. Tantangannya bukan di makeup weddingnya, menjawab pertanyaan tantenya, kok nggak pangling gitu misalnya. Kok lipstiknya nggak merah, Lipstiknya pucat gitu ya. pucet, udah tante, bisa tidur dulu nggak? Terus Kak Ulfa, pasti banyak banget nih dari teman-teman makeup artist nih yang punya pertanyaan yang sama yang mau aku tanya ini. Betul. Gimana caranya dapet klien? Nah, itu pertanyaan yang pasti selalu ditanyain kalau lagi Iya kan? Karena ngajar private. kita jadi makeup artist ya kita butuh klien dong ya. Iya, Nggak mungkin untuk balik modal. kita makeup amal ya mungkin ada ya, mungkin 1-2% kali ya dari seluruh makeup artist yang nggak butuh klien, kayak cuman makeup amal gitu. Itu Nah. nyari pahala Kak. Iya, tapi Kita ada nyari loh. duit. Nah, ada. Pas awal-awal kan emang aku kan support kan. Iya. Nah itu ada mungkin pemula Iya. biar buat. Nah, terus gimana nih sekarang caranya biar kita punya klien? Mungkin banyak teman-teman yang masih susah nih dapet klien. Gimana caranya? Kalau aku sih yaitu Ada tips dan trik kah? tipsnya sih kita berkaca diri dulu nih, apakah makeup kita sudah memenuhi standar gak ya gitu. Kita harus menerima dulu nih dari awal tuh kita nggak langsung bagus. Benar. Ya kan, kita harus banyak latihan. Ngapain sih banyak latihan gitu? Pertama
buat diupload. Orang kan jualan tuh ada etalasenya. Orang tuh nggak bakalan tahu kita jualan keripik singkong kalau keripik singkongnya nggak dijajar, Benar. nastarnya nggak dijajar. Harus sering-sering pamer ya. Betul. Misalnya kita nguploadnya graduation terus nih muanya cuma bisa graduation ya gitu. Iya, Nah, benar. kita bikin portofolio, aku juga bisa wedding loh. Intinya pertama kita penuhin standar klien dulu. Standar itu semana? Ya kalian lihat aja mua-mua yang sering banyak jobnya, oh harus serapih ini ya. Itu memang harus disadari Kak. Harus legowo kayak, oh masih belum nih latihan Mungkin gitu. kalau misalkan kita belum bisa nilai hasil makeup kita sendiri, mungkin kita bisa tanya ke teman yang bersama mua gitu kali betul. ya. Setahu aku ya, selama ini aku jadi mua, jarang banget mua yang pelit sama tibang cuma, Kak, sorry Kak, kalau menurut kamu makeup aku udah oke belum? Pasti dia mau. Dan dia juga ngomongnya enak sih Kak. Udah oke sih Kak, cuma menurut aku alisnya konsisten sedikit karena kegedean. Biasanya kayak gitu. Intinya biasanya mua support mua sih Kak. Aku alhamdulillah hirobil alamin ketemu temen yang kayak gitu. Dan mungkin networking sesama mua atau ikut gabung komunitas makeup artist itu perlu kali ya Kak ya. Kalau Untuk aku kayak gitu juga ya, Betul. untuk support. Untuk jujur Li, aku 1 sampai 5 6 tahun aku jadi mua belum terhubung sama entah itu namanya aplikasi, grup permuaan, itu aku belum terhubung Kak. Cuma emang struggle itu, gue lanjut gak sih kok nggak ada klien gitu. Aku merasakan itu. ya, merasakan Merasakan, juga ya. apalagi pas COVID. Tapi pas COVID itu titik yang paling aku, wah nggak bisa nyala nih gini aja gitu. Pas COVID, kalian juga jangan sedih juga. Pas COVID itu emang lebih susah dari yang keadaan kita normal kan, nyari klien karena emang karena kita emang nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. mengurangi bertemu kan, dan harus rapet gitu. Kalau yang waktu muah di saat COVID itu, aku memang turun harga untuk aku naik gitu ibaratnya. Iya, kayaknya banyak yang begitu sih ya. Iya, soalnya emang ibaratnya gimana ya, orang kan juga susah. Benar. Kita turunin aja sedikit, kita juga turunin sedikit ego kita. Makeup gue ya udah mahal lah gitu. Memang, tapi keadaannya beda gitu. Benar. Turunin aja sedikit, anggap kita mengerti keadaan klien dan klien juga saling dah ngerti keadaan kita butuh event, mereka bikin event butuh kita gitu kan. Saling membutuhkan. Jadi waktu itu aku bikin paket weddingan akad murah, dan emang kan kalau lagi covid nikah akad doang kan. KUA, Benar. berkat, makan pakai berkat kan nggak boleh prasmanan, udah selesai. Dan dia kayak nggak usah semahal wedding inilah, cuma epret-epret doang lah, ibarat cuma icik-icik doang, nggak yang ini lama gitu sih. Intinya kita sesuaiin keadaan di lingkungan, sama kita udah pantaskah gitu. Nilai sendiri dan minta bantuan masukan dari orang lain. Perbanyak portofolio. Belum dapet job jangan sedih, coba terus juga jangan sungkan kayak say hi ke teman-teman dekat biar dia tahu aku jadi mua loh. Iya benar. Nanti Itu kalau penting butuh, juga ya. nggak, jadi kita nggak boleh jadi orang pendiam. Kalau kita jualan harus dijual. Iya. Kak, aku sekarang mua. Nanti kalau kamu mau lamaran, ya kasih tahu aku lah. Kalau memang kamu ada mua sendiri, aku make upin mama kamu deh gitu. Benar-benar. Berarti kita harus mengajukan diri ya. Betul, jangan sungkan lah intinya sama orang gitu. Luar biasa banget ya, ini insight yang bisa kita dapetin dari Kak Ulfa ini luar biasa banget dengan perjalanan karirnya yang udah lumayan ya. Udah berapa lama Kak berarti? Mau Ini 8 tahun ya, 8 tahun. Wow, luar biasa banget. Terus Kak, ada satu pertanyaan lagi ini yang mungkin jadi kebingungan banyak para makeup artist juga, apalagi terutama untuk yang baru-baru. Gimana sih cara nentuin red card? Itu gimana? Karena kita kan nggak punya apa ya, kita jualan jasa nih. Iya, nggak ada standar sesuatu standar. Nggak ada gitu. standarnya, kayak kita jualan air itu segini biasanya. Nah itu gimana tuh kita nentuin red card untuk makeup artist? Kalau Kak sendiri gimana? Awal-awal jujur aku juga bingung ya. Cuma aku ya itu follow mua. Aku tanya sih,
aku mau baru kak, aku ngomong emang aku selalu minta petunjuk dari yang udah senior gitu kan. Aku mau baru kak, kira-kira kalau misalnya makeup aku kayak gini harga segini menurut kakak pantas atau enggak? Biasanya dia jawab ya terserah kakak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu nggak ada patokan gitu. Iya, emang Tapi nggak ada patokannya ya. tapi kalian kayaknya bisa nilai sendiri nggak sih kak? Mungkin kalau jadi mua pemula, kalau aku nih di versi aku mulai dari bawah dulu sih kak harganya. Memang kayaknya untuk aku 100 dulu kali ya. Tapi itu di zaman 2017 yang notabene aku belajar sama guru aja belum. Oh, masih Eh, benar-benar baru mulai banget baru ya. otodidak. Jadi Mm-mm. kayaknya kalau misal aku hargain 150 belum pantas deh. Hmm. Terus dengan oh makeup aku kayaknya masih kurang rapi gitu. Cuma ternyata temen makeupin gue dong, lu bisa makeup kan gitu. Gue bayar berapa gitu. Nah ini ibaratnya memang sih nggak boleh bilang harga temen, cuma karena itu aku masih pemula ya udah aku bilang aja ya udahlah sama temen mah cincai aku bilang gitu. Jadi waktu itu aku ngasih harga masih 100 di 2017. Nah, gimana kita bisa naik price list sesuaiin skill kita, rapihnya makeup kita, naik-naikin aja setiap tahun kita harus ada perkembangan. Gak mungkin makeup kita jelek-jelek aja kak kalau rajin latihan atau dapat klien. Pasti kita ada perkembangan. Kembangin produknya, ilmunya, hasil makeupnya, hasil portofolionya. Jangan sedih juga kan kalau sekarang katanya model mua mahal, kamera 10 juta. Betul, HP 10 juta, betul. Tapi aku mulai dari nolnya itu pakai HP Android kak. Aku cari HP Android yang waktu itu aku mau suami aku beli. Aku lihat kayak gini. Ini beneran kayak realnya nggak? Kalau udah cukup kayak realnya, ya udah nggak apa-apa. Aku beli HP yang sejutaan lah. Aku upload di Instagram. Jangan sedih, pokoknya maksimalin Yang sepunya ada kamunya. dulu ya. Betul. Jadi nggak harus nunggu. Aku harus beli kamera dulu yang bagus. Enggak. Aku harus beli handphone dulu yang bagus nggak ya? Enggak. Aku di zaman aku pakai Android aku udah dapat makeup wedding. Alhamdulillah. Oh wow, luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita nggak harus kayak Dipaksain. ini ya, dipaksain itu. Pokoknya manfaatin aja dulu yang ada karena mungkin teman-teman ini lihat dari makeup artist yang udah ternama gitu, mereka pakai kamera yang bagus, hasilnya Iya. bagus, tapi mereka kan nggak tahu perjuangan di balik itu Betul. tuh pasti nggak langsung kayak gitu. Betul, Gitu betul. kan. Ya, Nanti bisa. kalau kalian udah punya uang dari makeup itu sendiri, menurut aku dikumpulin untuk ya udah memfasilitasi supaya makeup kita kelihatan real gitu. Kalau sekarang kan udah ada handphone iPhone, nggak usah yang mahal, iPhone 7 Plus pun itu udah sebagus itu sih kak. Aku punya dan emang ya udah cukup kamera 1,5 kan, HP 1,5 kan 17 itu. Nah itu udah cukup. Jadi nggak usah maksain aku jadi mua, aku harus beli kamera harga 20 juta. Ya modalnya aja. Pokoknya harus pelan-pelan, sabar, banyak-banyak legowo, nanti price list juga. Intinya nggak mesti memaksakan, pelan-pelan aja gitu. Kecuali memang sudah terlahir kayak gitu. Kecuali emang modalnya udah limited ya, Iya. langsung beli sekalian nggak Beda apa-apa. yang dari nol ya kak. Kayak Pertamini. Tapi dulu berarti beli make up itu nyicil ya? Betul, nyicil. Dan referensinya sendiri yaitu balik lagi ke Tasya Farasya. Oke, Gitu. jadi Tasya Farasya adalah Role model. role modelnya Kak Ulfa. Ulfa in the future. Masa iya? Nah terus Kak, ini kan udah tahun ke-8 ya Kak Ulfa jadi makeup artist ya. Pernah nggak ada di titik jenuh yang bener-bener jenuh banget sama make up? Jujur li enggak kak, karena setiap aku pernah hampir ngerasain kayak capek ya make upnya gak ada. Aku pernah kayak dalam setahun tuh cuma make up basic aja yang banyak, dan wedding tuh cuma kehitung 3. Kayak agak-agak sedih sebenarnya kayak tahun kemarin kayaknya gue banyak ya wedding, aku tahun ini enggak. Apakah ada penurunan kualitas dari aku kayak mau menyadari diri sendiri, apakah aku butuh belajar lagi ya, tapi sama siapa dan apa yang harus diperbaiki. Paling kayak gitu sih kak, burnoutnya kayak kenapa ya aku tidak dipercaya makeup wedding padahal ada walaupun sedikit ya gitu. Tapi pas ngerasain kayak gitu aku dapet job baru
yang di luar makeup graduation ataupun wedding gitu, basic lah, luar basic maupun wedding itu makeup fashion week, makeup photoshoot. Oke. Jadi nggak bosen Kak, jadi kayak ada sesuatu yang baru yang Terus mengagetkan. ada sesuatu yang baru terus datang gitu ya, Iya. kayak ada yang baru lagi, ada yang baru lagi Terus gitu. juga kayak biasanya dapat klien yang kayak orang-orang sekitar yang biasa aja gitu, bukan yang agak-agak seleb gitu, benar-benar nggak pernah waktu itu, terus tiba-tiba dapat klien yang seleb. Bedanya kalau sama seleb tuh enaknya kita bisa dipromosin juga kan Kak, dan emang pas dapet klien yang seleb atau yang influencer kayak gitu, itu ngebantu ningkatin kita dikenal orang. Ih, mau dong Kak di makeupin kayak Kak Tasya Farasya, misalnya aku makeupin Tasya nih, aku pengen banget makeup kayak Tasya Farasya yang kemarin di makeupin Kak Ulfa, pada begitu gitu. Terus gimana caranya Kak biar kita bisa make upin para seleb nih? Kalau aku sih pertamanya menawarkan diri juga, DM iseng sih sebenarnya, DM itu iseng ya Kak, kayak Jadi menawarkan diri buat mau make upin gitu. berharap ya Allah mudah-mudahan dibaca dari 1 juta follower. Dari 1 juta follower ya, tiba-tiba ada si Ulfe nih terus berharap dibaca. Tapi ternyata dibaca. Terus dia Kak, kakak senang makeup ya, makeupan yuk gitu. Tapi di satu sisi aku tahu memang influencer itu pasti banyak undangan ya kan. Iya, karena mereka banyak acara, jadi Banyak pasti acara. butuh make up ya, butuh sering-sering butuh make up. Kalau so far sih sejauh ini aku kadang nawarin kayak ya transport dulu lah, support dalam 1 hari. Tapi nanti dia biasanya Kak aku ada event, beberapa event, boleh gak, apa ya, bukan boleh gak, aku menawarkan yaudah Kak, kalau kakak biar tahu dulu hasil makeup aku anggaplah yang pertama ini adalah tester, aku ganti transport dulu aja, baru deh nih. Tapi alhamdulillahnya ya Kak, selalu kejadian sama aku, dia nggak yang support aja, tetap ngasih fee dia nanya nih, kakak emang berapa fee-nya kalau itu, dia nanya nih Kak segini, dia ngasih tuh yang buat yang pertama mungkin masih separohnya sama ongkos gitu sama transport, nggak yang kosong banget lah. Intinya mereka alhamdulillah aku dapet manusia-manusia baik, dipertemukan sama orang baik ya. Mungkin biasanya kadang sih kayak aku serekaman aku nih kayak ternyata mereka tuh bukan cuma nyari make upnya cocok sih Kak, lebih ke orangnya juga gitu, Nyamanan gitu ya. Kadang aku ketemunya juga kebanyakan tuh influencer MC ya, mereka tuh butuh mood yang kalau gue di atas panggung harus happy nih gitu. Nah ya gue nggak tahu ya dia ada masalah atau enggak, intinya pas lagi makeup aku juga bantu ngibur sih, memang aku sih Jadi ini ya, selain makeup artis, ternyata Kak Ulfa juga menghibur. wanita penghibur. Penghibur klien make up ya, perempuan, catat. Oke Kak Ulfa, kayaknya aku takut kepanjangan. Ini aku punya pertanyaan terakhir buat Kak Ulfa. Apa satu tips terbaik yang bisa Kak Ulfa bagiin buat para teman-teman makeup artist di luaran sana, dari Sabang sampai Merauke, siapa tahu yang nonton. Apa tuh Kak? Kalau poin aku untuk jadi mua tuh nggak cuma mua yang teknik gue bagus, makeup gue bagus, nggak cuma masalah di situ, itu memang masalah penting. Cuma dari cara servis kita juga Kak. Oh, cara servis itu mempengaruhi banget ya? Mempengaruhi banget jujur, karena menurut aku rata-rata kayaknya aku dapat klien yang lebih, aku senang aja sama Kak Ulfa orangnya lucu, Kak Ulfa orangnya begini begitu. Jadi dia tuh selain makeupnya oke, dia ngomongin Kak Ulfa orangnya, Kak Ulfa orangnya suka gitu. kepribadiannya Kak Tuh Ulfa ada gitu. Jadi emang aku memang ngebentuk diri aku, kayaknya gue kalau ketemu klien harus yang agak high deh, kayaknya mereka tuh butuh mood dalam setiap acara harus happy. Karena di belakang ini kita nggak tahu kan, kayak wedding aja pengantin kan kadang udah pusing, stres ya Kak, dan ngantuk. Kalau di makeup kurang tuh, tidur ya. Di makeupin ngantuk tuh susah nggak sih Kak? Mendingan ya mending aja bercanda aja ya. Oke, jadi nggak cuman datang makeup selesai, enggak ya. Kita juga kadang butuh jadi penghibur. Attitude juga dijaga ya kadang ya. Kita ya sebisa mungkin yang sopan tapi tetap friendly, kayak
jangan kaku banget. Kadang klien juga kayak kaku banget, kayak apa Kayak sih ibu. gitu, kering banget, kaku loh gitu. Enggak sih, bercandain aja, klien nggak pengen dihormati itu, nggak sebegitunya gitu. Dia seneng sama mua yang cocok dan santai kan. Baru kemarin juga dia ngomong, aku ini kalau ini dia nail art ya waktu itu, dia ngomong aku nail art udah banyak banget salon aku datengin dan datang ke rumah, nggak ada yang cocok, bukan nail artnya kak, orangnya. Oh gitu. Aku seneng penyedia jasa yang tektok nih kayak kakak, tapi orang nail art nggak ada yang kayak kakak nih, belum ada. Kakak belajar nail art aja nggak sih? Malah gue disuruh jadi nail art. Gue udah make up sama hijab dulu, capek mbak, ngatur jobnya. Itu ya berarti Gitu. kepribadian itu ngaruh ya kayak. Sangat Terus gimana penting. kalau misalkan orangnya emang dasarnya pendiam atau dia itu introvert, gimana kalau misalkan orangnya introvert yang kayak mau ngomong aja ketemu orang aja tuh sebenarnya susah kan, apalagi harus ngajak ngobrol, harus berinteraksi. Ini gimana dong kak? Jangan jadi mua deh. Mua itu selalu ketemu sama orang baru dan kadang orangnya banyak. Iya benar. Ya mungkin harus belajar kali ya, belajar. Kadang mungkin dia diem aja karena kayak nggak ada bahasan, atau dia ngedown duluan ketemu, aduh ntar kayaknya bawel gak ya gitu. Kita jangan selalu ngerasa kayak gitu kak. Kita harus dalam hati kita, pasti gue bisa menghadapi kliennya dan memuaskan. Harus apa ya namanya, Afirmasi. afirmasi ke diri sendiri, gue bisa, yakin gitu. Terus juga biar kita nggak deg-degan ditanya-tanya klien, dia udah so pinter aja. Jangan, aku baru 2 bulan kak jadi mua. Aku selalu diajarin kak sama yang ngajarin aku, jangan ngomong baru. Aku udah setahun jadi mua gitu, setahun jadi mua gitu. Jadi ibaratnya dia, bukannya kita bohong sih kak, sebenarnya itu juga membangun kepercayaan dia. Karena kadang kalau mua baru ya, entah takutnya make kurang gitu. Itu bikin dia diem dan yakin aja dulu gitu. Kamu udah berapa lama jadi mua? Udah setahun kak gitu. Oke. Belajar sama guru siapa? Guru ini kak gitu. Berarti makeupnya pemula dong kak, pemula. Tapi insya Allah udah belajar sama guru ini, makeupnya bisa lah diikutin signature-nya dia gitu. Pokoknya yakinin aja sih. Jadi kita harus meyakinkan klien ya, kalau misalnya kita tuh bisa gitu. Jadi tenang aja, serahin aja semua sama aku bisa kok Meyakinkan gitu. klien dan meyakinkan diri sendiri. Karena kalau dirinya nggak yakin aja, Iya benar. Yang penting alis yang ya, pertama yakin sama diri sendiri dulu berarti ya. Oke. Gitu sih. Bangun mental. Siap. Oke, luar biasa banget Kak Ulfa hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya yang luar biasa, dengan pengalaman 8 tahunnya. Luar biasa banget. Semoga Kak Ulfa kedepannya makin sukses, makin bersinar, dan semua apa yang dicita-citakan semuanya tercapai. Amin ya Allah. Buat teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya Kak Ulfa, bisa di mana Kak Ulfa Instagramnya? Bisa di @ulfa_asegaf.mua. Ya, ntar aku cantumin Instagramnya di sini. Kalian bisa follow Kak Ulfa, atau Kak Ulfa ini baik banget loh orangnya. Kalau misalnya mau ditanya-tanyain, tinggal DM aja, pasti Teror dibalas. aja sebanyak-banyak. Boleh teror aja, silakan. Oke, kalau gitu Kak Ulfa, terima kasih banyak udah datang ke acara ini, podcast perdana aku. Thank you udah diundang. Sama-sama, terima kasih juga Kak Ulfa udah mau datang di podcast pertamaku. Udah jam berapa ini? Udah jam 12 malam ternyata. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ingat, make up bukan hanya mempercantik wajah, tapi juga menambah rasa percaya diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!